Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki ibadah Patuen Brayat. Tetap kita bersama-sama saat ini mematuhi apa yang diperintahkan pemerintah, Majelis Agung, juga Majelis Daerah dan Majelis Jemaat, yaitu kita tetap tinggal di rumah kita masing-masing, bekerja pun di rumah kita masing-masing. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah Patuen Brayat dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 376. Mari bersama-sama kita mengambil sikap hening, mari kita teduhkan hati kita. Ibadah Patuen Brayat pada saat ini boleh kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan melalui Injil Yohanes 16. Kita akan membacanya dari ayat 31 sampai dengan 33. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh menyambut, merenungkan, menggumuli, dan melakukan di sepanjang hidup kita. Amin. Firman Tuhan kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 144B.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mohon terang Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, di tengah-tengah ibadah Paduan Brayat, kami boleh memohon kasih anugerah Bapa di panjang hari yang boleh kami lalui, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kami boleh merenungkan menggumuli setiap firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing, kita bersama-sama di minggu-minggu ini, hampir 1 bulan setengah, kita mengurangi kegiatan-kegiatan di luar, dan tema kita saat ini mengajak, yaitu dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Seperti yang ditulis dalam Injil yang kita baca tadi. Bapak Ibu selaku orang percaya, pernahkah kita bertanya kenapa kita mengalami penderitaan itu? Pernahkah kita mencari alasannya? Pernahkah kita mencari apa yang menjadi penyebab semuanya itu, terutama bagi kita sebagai orang percaya. Berangkat dari kebenaran firman Tuhan, kita diajak, yaitu pertama adalah tengadalah pada Bapa di surga, dan lihatlah Dia yang murni dan kudus. Ketika kita menengok ke atas, tetapi ketika kita suatu hari, kita bersama-sama diajak, yaitu untuk menengok ke bawah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di bawah kita, di kaki kita? Kita bisa membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih ketika kita melihat ke bawah, dan kehidupan di bawah kita mulai apa yang menjadi tumpuan di kaki kita ini. Begitu banyak godaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak hal-hal yang menjijikkan di bawah kaki kita. Bahkan ketika kita harus menengok ke sekeliling kita, kita bisa melihat begitu banyak orang yang mengalami penderitaan di bawah kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kenapa sih Allah mengajak kepada kita untuk tidak serupa dengan dunia? Mengapa kita harus berani mengatakan tidak untuk kehidupan duniawi? Karena kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang untuk menuju segambar dan serupa dengan Allah, di situ memang kita diajak menengok. Ketika kita harus melihat, yaitu untuk menuju secitra segambar dengan Allah, beribu-ribu peristiwa harus kita alami. Kita diproses, dibentuk dengan berbagai-bagai penderitaan, yaitu untuk memurnikan diri kita sebagai orang percaya. Mudahkah bagi kita untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan itu? Contoh real, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menemukan batu kerikil, ketika ada di tangan kita, batu kerikil itu tidak ada artinya sama sekali dan tidak begitu menarik. Tetapi ketika di tangan orang yang mengerti, batu akik itu bisa menjadi batu yang sangat berharga dan mulia. Ketika dipoles
dibersihkan dari kotoran, akhirnya menjadi batu mulia. Coba kita renungkan ketika berproses itu, bagaimana ketika seseorang yang ahli di bidangnya, dia akan menghilangkan kotoran, menghilangkan lekuk-lekuk yang tidak baik itu, untuk sebuah kemurnian yang tidak berharga, akhirnya menjadi berharga. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kenapa kita diajak? Ketika kita menengadah ke atas untuk melihat kemuliaan Allah yang Maha Kudus, dan ketika kita diajak untuk menengok ke bawah, menengok sekeliling kita, kita tahu proses-proses yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kita, diri teman-teman kita, diri suami, istri, anak-anak kita. Dan menuju untuk sempurna seperti Bapa yang sempurna. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diajak, yaitu untuk mengarahkan ke bawah kakimu. Dahulu, kita juga menjadi hamba dari semuanya itu. Mungkin dulu kita jahat, mungkin kita penipu, mungkin kita membohongi diri kita sendiri. Dengan kata lain, seringkali kita mengatakan kita sebagai hamba kejahatan atau iblis. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah bersama-sama saat ini, dia tidak akan selalu mengincarmu. Sebab dia berjalan, berkeliling. Dan iblis memang sengaja berkeliling untuk mencari orang-orang yang lengah. Karena iblis tidak suka akan kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Karena itulah kita bersama-sama diajak supaya kita tidak ditelannya. Karena itulah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sehingga dari gambaran ini, bersiaplah kita untuk menderita. Seperti saat ini, kita sedang berada di situasi COVID-19 ini. Kita melihat ini satu penderitaan, tetapi penderitaan ini untuk menguatkan kita, menguatkan keluarga kita, mendampingi keluarga kita. Sehingga sebagai orang percaya, ketika kita melihat apa yang di bawah kita, kemudian lihatlah sekeliling di manakah kita berada. Kita berada di dunia ini sebagai orang yang asing. Dunia yang menolak kebenaran. Dunia yang tidak menginginkan kehadiran kita. Layaknya Tuhan Yesus itu. Makanya kita sebagai seorang pesiarah, sebagai orang asing, yaitu yang sedang mencari jalan. Jalan menuju keserupaan dengan Allah, Bapa yang ada di sorga. Karena itu Allah dengan tegas mengatakan, siapa yang berteman dengan dunia, itu menjadi lawan dari Allah atau musuh Allah. Karena itulah ketika kita tidur, kita diajak untuk memikirkan bahwa beristirahat di tengah-tengah pertempuran. Jadi kita tidur pun kita sedang beristirahat di tengah-tengah pertempuran. Pertempuran melawan diri kita sendiri, nafsu kita. Dan ketika kita berjalan, kita pun sedang berjalan di tengah-tengah musuh.
Coba aja Bapak Ibu, sekarang kita merenung sejenak. Coba kita membayangkan ketika kita berjalan sama sekali tidak mempergunakan mata kita. Sudah kita tidak langsung aja berjalan. Bagaimana ketika kita melangkah? Karena begitu banyak tantangan-rintangan di sekitar kaki kita, pasti kita akan terantuk batu, bisa pohon, bisa apapun. Lah karena itulah, kita berjalan pun itu juga sedang berjalan di tengah-tengah pertempuran itu. Karena itulah, sergapan itu digambarkan seperti singa, seperti iblis yang sedang mengaum-ngaum mencari mangsanya yang begitu ganas bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir kita diajak, lihatlah ke dalam diri kita sendiri, kedalaman hati kita sendiri. Amatilah apa yang ada di sana. Seberapa jauh kita jujur kepada diri kita sendiri sebelum melihat orang lain, sebelum melihat kebaikan Allah. Kita diajak untuk menengok kedalaman hati kita, nurani kita, kepribadian kita. Dosa dan diri masih berada di dalam diri kita. Kalau saja kita boleh dicobai oleh iblis, tidak diserang musuh, dan tidak dijerat dunia, tentunya kita sedang berada di dalam dunia yang berbahagia. Dan tentunya kita akan mendapati diri kita betapa kita berada di dunia yang menyenangkan. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang ketika kita melihat orang lain jahat, betapa menjengkelkan ketika kita melihat orang lain membuat kesalahan, betapa sedih hati kita. Tetapi apakah kita pernah merenung juga ketika kita melakukan kesalahan? Lihat, apakah orang lain juga mengalami hal yang sama? Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama diajak untuk melihat ke depan, ke bawah, ke atas, sekeliling, juga melihat diri kita sendiri. Seperti ketika kita menerapkan pada diri kita, ketika kita melihat diri kita masing-masing, dan sekarang kalau kita boleh jujur, betapa jahatnya hati kita sudah membatu dan keras, melebihi kerasnya batu. Karena itu Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sehingga dari gambaran ini bersiaplah menjumpai masalah, tetapi janganlah putus asa ketika menjumpainya. Karena Allah menyertai engkau untuk menolong engkau dan untuk menguatkanmu. Dan Tuhan telah berfirman, aku akan menyertai engkau dalam kesesakan-kesesakanmu, aku akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Mazmur 91 ayat 15. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kejenuhan, di tengah-tengah kita sudah tidak tahan lagi karena COVID yang masih berada di sekitar kita, begitu juga dengan waktu sampai kapan yang semuanya masih misteri bagi kita. Karena itulah, mari kita merendahkan diri, kita melihat ke bawah, ke kiri kanan, ke atas, dan melihat kedalaman hati kita untuk memurnikan menuju serupa dengan gambar Allah. Karena itu tetap Bapak, Ibu, jemaat, jaga jarak, jaga kesehatan,
juga menjaga keutuhan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diberi kehormatan, yaitu untuk tetap bersyukur di tengah-tengah COVID ini, dan persembahan kita tetap dipergunakan untuk kegiatan gereja, mendukung kegiatan-kegiatan sosial gereja lainnya, MD, Majelis Agung, juga di tengah-tengah kita peduli akan bangsa dan negara kita ini. Bersama-sama diiringi dengan Kidung Jemaat 439. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat kita, juga doa penyerahan persembahan kita yang digunakan untuk kegiatan gereja, juga kegiatan sosial gereja, mendukung diaken yang didukung oleh kegiatan gereja, baik MD, Majelis Agung, juga pemerintahan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk bersyukur atas berkat kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama suami, istri, anak-anak kami, bersama tetangga kiri kanan kami boleh menyerahkan semuanya ini. Hikmah yang begitu banyak dari COVID-19 ini kami kembalikan dan pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, di tengah-tengah kami tinggal di rumah, belajar dari rumah. Karena itu kami pertaruhkan setiap apa yang kami lakukan, aktivitas kami, juga dari perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang merumahkan keluarga-keluarga kami. Tuhan campur tangan, memberkati, menolong semuanya. Juga kami berdoa di tengah-tengah keluarga kami ini, bagi para relawan, garda yang berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID ini, juga yang merawat dari pandemi ini, yang mereka yang sedang sakit, juga Tuhan campur tangan, memberkati, menolong untuk para relawan, dokter, perawat medis, rumah sakit. Begitu juga TNI, Polri yang ambil bagian untuk semua kegiatan dalam penanggulangan ini.
Begitu juga pemerintahan mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, RW, yang semuanya sehati sepikir bergotong royong untuk menyelesaikan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan di tengah-tengah keluarga ini, di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa bagi usaha wirausaha seluruh anak-anak jemaat, baik yang di bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, yang semuanya mengalami dampak dari COVID ini. Bahkan yang mengabdikan diri di perusahaan, di pabrik-pabrik pun mengalami hal yang sama. Begitu juga kami Tuhan, bahu-membahu, sehati sepikir juga dengan teman-teman kami Muslim yang sedang beribadah puasa sebulan penuh ini. Tuhan juga campur tangan memberkati, melindungi yang juga mengalami problem yang sama ini. Tuhan campur tangan memberkati, menolong. Bahkan kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak jemaat yang harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bagaimana kami memperhatikan anjuran pemerintah, Majelis Agung, PGI, Majelis Daerah, jemaat, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, supaya kami bisa segera selesai dari pandemi ini. Tapi kami tetap dalam satu tekad yang sama, yaitu kepada Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan untuk warga jemaat yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit, baik di rumahnya, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan yang berulang tahun, baik berulang tahun perkawinan, tambah umur, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga anak-anak-Mu yang memperhatikan bagi gereja-gereja, hamba-hamba-Mu, juga bagi sekolah-sekolah milik-Mu, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyerahkan rasa syukur yang kami lakukan melalui persembahan-persembahan ini, biar berguna bagi kegiatan gereja yang turut ambil bagian juga bagi lingkungan, juga bagi para diaken jemaat yang membutuhkan karena dampak dari COVID ini, juga ambil bagian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sempurnakan Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya, perlindungan Tuhan ada di keluarga kami. Sekarang masing-masing arahkan hati pikiran, sambutlah berkat Allah. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai pribadi, keluarga-keluarga, pemerintahan, bangsa dan negara kami saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 453.